Shalom Bapak Ibu Saudara, boleh lambaikan tangannya Shalom. Ya, saya percaya sore hari ini ada kekuatan yang baru Tuhan limpahkan atas setiap hidup kita. Apapun yang kita bawa hari ini, saat ini, mungkin ada yang datang dengan masalah, persoalan. Mari kita mau tanggalkan semuanya, kita mau fokuskan pikiran kita, hati kita untuk menyembah Yesus Raja di atas segala raja malam hari ini. Amin. Mari siapkan hati kita berdoa bersama-sama untuk memulai ibadah kita. Kami bersyukur Bapa di sorga, karena kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan atas hidup kami. Kami rasakan Tuhan sampai saat ini, sampai detik ini, Kau Allah yang menyertai seluruh hidup kami. Kau Allah yang baik, yang sudah menaungi setiap kami dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Biar malam hari ini kami mau datang membuka hati kami untuk Kau Allah Roh Kudus memenuhi hidup kami, sehingga hanya damai daripada Tuhan Yesus saja yang memerintah atas hidup kami. Dan kami percaya ketika pujian kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan, ada kekuatan yang baru melimpah Tuhan. Ada sukacita yang Tuhan beri atas setiap hidup kami malam hari ini. Oleh sebab itu, satu kerinduan kami mau persembahkan hanya yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bagi kami bersama-sama percaya bahwa Yesuslah kekuatan kita semua. Ya Allah yang setia, percaya Dia hadir di tempat ini. Ku
yang kita percaya hadir di tempat ini malam hari ini. Amin. Haleluya. Dia batu karang yang teguh, dia kota benteng hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama naikkan pujian ini dengan imanmu.
kamu terus bersorak apapun keadaan kita, amin. Dalam keadaan yang sakit sekalipun, dalam keadaan yang susah mungkin, mari kita mau tetap bersorak meninggikan Dia Tuhan Allah yang luar biasa, Dia juru selamat hidup kita, amin. Mari kita mau siapkan hati kita malam hari ini untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebab kami telah melihat kebaikan demi kebaikan yang Tuhan berikan nyatakan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau belajar tetap setia mengiring Engkau sampai akhir. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau Maha tahu dan menilai
Tuhan, Kau berikan kepada kami hati yang setia mengikuti Kau sampai akhirnya. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang kami alami itu tidak akan dapat memisahkan kasih Kristus kepada kami. Kami tetap berpegang kepada kebenaran firman-Mu dan Roh Kudus yang akan mengajar mendidik kami. Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saudara, dari hari ini kita akan belajar banyak hal yang tentunya secara daging itu tidak enak, ya, yaitu menderita karena ujian ini. Ya. Nah, saudara, banyak orang yang mengajarkan kekristenan, saudaraku, bahwa kita tidak perlu lagi alami namanya penderitaan karena Kristus sudah mati di atas kayu salib. Wah, kita tinggal menerima yang enak-enak gitu, saudaraku, ya. Nah, saudara ingat satu dogma yang harus kita pegang. Yang pertama, saudara, pada waktu kita diselamatkan, itu roh kita yang diselamatkan, roh, saudara. Jiwa belum, ya, saudara. Nah, jiwa kita ini yang jadi masalah, suka berbuat dosa dan sebagainya, itu kelemahan di jiwa. Ya, saudara. Nah, itu untuk memproses itu supaya bisa selamat itu butuh waktu, take time, saudara. Ya, nah kita harus sadar bahwa kalau kita jadi Kristen itu kita butuh waktu memproses jiwa supaya jiwa kita ini tidak ikut melakukan dosa. Ya, nah, karena itu, saudara, pengajaran-pengajaran yang selalu mengatakan bahwa Yesus sudah disalib, sudah menderita, kita tinggal enaknya semua, itu pasti dari kuasa setan, saudara. Supaya apa? Menina hubungan kita tidak waspada. Ya, saudara. Nah, sebentar. Saudara lihat ini, saya kasih gambar ini ya, roti tan, terus uang dan juga mobil. Ya. Dan ini adalah ujian-ujian yang bisa distract itu mengalihkan. Ya, saudara. Mengalihkan perhatian kita. 1 Petrus 1 ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Setelah kita percaya, kita diberi janji harapan. Kamu nanti akan terima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu. Apa itu, saudara? Apa di dalam dunia nggak ada yang tidak bisa cemar? Nggak ada. Semua biasa, Pak, teman. Apa di dalam dunia ini ada yang tidak dapat layu? Ada, saudara. Bunga plastik ini. Ya, saudara. 10 tahun yang akan datang tidak akan layu ini. Ya, saudara. Yang tersimpan di surga bagi kamu. Ya, saudara. Ini yang dijanjikan. Bukan dijanjikan begini. Oh, kalau kamu ikut aku, kamu akan mendapatkan kelimpahan yang fana. Yang fana itu semua bisa mudah, gak ada yang enggak. Bergembira akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai percobaan. Jadi kalau sudah diberi pengharapan, kamu nanti akan terima itu, ya. Saudara, kata Petrus, kamu senang karena apa? Karena akan mendapatkan bagian yang mulia, ya, saudara. Namun, di dalam dunia ini kita harus ketika berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Emas itu, saudara, kalau mau yang yang murni itu kan dibakar dengan api. Supaya apa? Kotoran-kotorannya itu terbakar, tinggal nanti emas yang murni. Diuji kemuliaan dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kalau emas saja harus dibakar, apalagi imanmu. Jadi nggak ada iman yang tidak diuji.
konsep. Semua iman harus diuji. Ya. Nah, untuk mendapatkan iman yang murni itu pakai api. Ya, saudaraku. Nah, pada waktu iman kita ini diuji, terbakar atau enggak? Kalau terbakar, berarti imanmu itu adalah iman yang dari perkara yang fana. Ya, saudara. Kalau terbakar. Tapi kalau imanmu tidak terbakar, ya saudara, berarti imanmu itu adalah iman perkara-perkara rohani. Ya saudara. Coba saudara lihat kayu rumput jerami itu mana? Di duniawi. Ya saudara. Begitu kena pencobaan, geblak dia. Tapi ada iman, saudaraku, untuk yang rohani. Begitu kena pencobaan, dia nggak geblak. Ya saudara. Nah, 1 Korintus 3 ayat 12, entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Nah, sekarang hidup kekristenan kita ini sedang bangun. Ya. Tapi bahannya itu kamu pakai apa? Pakai kayu, pakai jerami, satu kelak. Tuhan bilang, semua akan diuji. Ya, saya pelayanan, motif saya apa? Kalau saya motifnya itu, saudaraku, supaya saya mendapatkan anugerah berkat yang fana. Di dalam pengadilan Kristus, apa yang saya kerjakan terbakar. Ya saudara. Tapi bila saya melayani karena pandangan saya untuk hidup yang kekal, rohani, waktu nanti pengadilan Kristus, hasil pekerjaan saya diuji, dibakar, gak akan terbakar. Ya saudara. Dan ini apa? Ini pilihan kita pada waktu kita dalam dunia. Ya saudara. Karena itu hati-hati. Nah, iman dari yang fana, saya kasih gambar ini, ya, yang di atas itu kayu jerami itu terbakar semua nanti, dan sekarang nanti, saudara. Tapi iman yang berkota ini, saudara, ada emas, ada batu berlian atau wah, warnanya bagus-bagus, itu nanti harus dibakar, nggak akan hancur, nggak akan terbakar. Ya, ayat 13, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Karena itu sudah banyak kenapa toh Matius 7 ayat 22, kenapa banyak orang Kristen nanti itu masuk neraka? Karena yang dia bangun itu bukan dari emas, tapi dari kayu, dari rumput, dari jerami. Paham saudara? Ya. Nah, pada waktu kita ini sudah membangun kekristenan kita ini dengan motivasi yang kekal, memang hidup gak enak. Ya saudara, banyak godaan, banyak cobaan, gak enak saudara. Tapi kita harus bertahan. Ya saudara, kita harus bertahan. Nah, jadi api itu apa toh pencobaan api? Api itu pencobaan distraksi. Distraksi itu pengalian perhatian. Kamu nyetir mobil, belengger sedilok ini 2-3 menit, 2-3 detik bisa nabrak. Karena itu di dalam mobil sekarang itu pasti di dalamnya itu ada layar toh. Pasti diperingatkan, apa hati-hati jangan sampai distraction. Artinya kamu fokus terus. Lah, kekristenan kita pada akhir zaman ini mau dialihkan, saudara. Bukan lagi berpandangan kepada nanti kekal, tapi pandangannya hidup saya ini, dan aku sugih itu di mana? Biar tabunganku banyak di mana? Biar bisnisku maju, bukan berarti tidak boleh, ya saudara. Tapi ini jadi fokus utama, ya saudara. Kejadian 3 ayat 5, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, maka kamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah,
tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi ular itu sedang berusaha supaya hamba itu tidak lagi taat kepada perintah Tuhan, tapi perhatiannya dialihkan. Dialihkan kepada apa, saudara? Kamu bisa menjadi seperti Allah, ya saudara. Dialihkan perhatiannya. Nah, modus ini yang dulu pernah dilakukan oleh Hawa, sekarang ini dilakukan oleh iblis dengan masif sekali, ya saudara. Dulu zaman saya kecil, saudara, televisi itu jam 6 apa jam itu sudah tidak ada siaran, ya ibu-ibu, bapak-bapak yang satu, ya saudara. Saya ini, Anda mau jam 2 pagi lihat TV, lihat film pun bisa, ya saudara. Artinya apa? Artinya iblis itu menciptakan supaya kita ini tidaklah difokus mencari Tuhan, tapi mencari entertain. Nonton TV ya, filmnya itu nanti ini habis, ganti film baru lagi. Ya, saya dulu juga begitu hidup saya. Saya pulang kerja, saya kan ada HBO itu piring parabola itu. Saya suka nonton, nonton film apa juga. Saya tonton terus. Kayak malam. Memang malam setelah malam saya baca Alkitab. Tapi selama 4-5 jam saya itu gini, nonton terus. Wah, kalau filmnya pemainnya yang top-top, saudara, ya. Godfather, waduh, saya senang sekali. 2-3 kali. Silent of the Land itu film Margeni, bercerita tentang orang paranoid. Kata tonton itu mungkin saya nonton itu 3 kali di TV. Habis waktu saya. Nah inilah api pencobaan yang sekarang ini berdiri. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, ya saudara. Lagi pula pohon itu menarik hati dan memberi pengertian. Jadi artinya iblis itu berusaha supaya perhatian dari hamba itu bukan lagi kepada ketaatan Tuhan, tapi cari kesenangan dagingnya. Itu modusnya. Dulu sampai sekarang ya begitu, tapi sekarang lebih masuk lagi, lebih tidak negatif, ya saudara. Jadi hamba itu dialihkan perhatiannya dari sumber hidupnya Allah, dari firman Tuhan, ya, kepada pohon pengetahuan. Enak ya kita pohon pengetahuannya, ya saudara, dialihkan, ya saudara. Karena itulah kita harus hati-hati, ya. Berapa waktumu yang kamu gunakan untuk tidak fokus kepada Tuhan? Ya saudara, itu caranya iblis begitu. Tetap bekerja, saudara, tapi waktumu sekarang habis. Distraksi, perhatian dialihkan. Ya, jadi hamba itu terdistraksi oleh perkataan iblis. Perhatiannya dialihkan gitu ya. Jadi iblis berusaha mendistraksi dengan perkara-perkara duniawi. Waduh, benar ya. Kemarin saya ke Singapura, ketemu seorang pendeta pesawat. Baiknya maksud bisnis kelas. Ya, lah, anak saya bilang, suruh bilang, kamu ikut ya benar ya. Ini pendeta toh, ya saudara. Ini gaya hidup. Ini gaya hidup pendeta-pendeta yang ada nama itu begitu saudara. Didistraksi, dialihkan. Ya saudara. Enak ada di pesawat kelas bisnis itu paling enak. Oh itu pelayanan super prima di sana. Enak, saudara.
Ya, nah, jadi iblis sekarang ini saya tuliskan membombardir dengan segala macam entertainment program, ya, TV, handphone, media 24 jam sehari full, ya saudaraku. Jadi waktumu nanti dihabiskan di sana, ya. Kalau waktumu habis di sana, saudaraku, Anda tidak punya lagi hubungan intim dengan Tuhan. Celoko, cilaka. Ini modusnya begitu, ya. Jadi untuk merampok waktu kita sehingga kita lebih suka menikmati acara infotainment daripada bersekutu dengan Tuhan. Saya nggak melarang Anda lihat TV, saudara, ya. Tapi kalau bisa itu batasi, ya, pergunakan waktu untuk cari firman Tuhan, ya, saudara. 1 Raja-Raja 2 ayat 11, pasal 11 ayat 1. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing di samping anak Firaun yang mencintai perempuan-perempuan Moab, Ammon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, mereka pun jangan bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ya saudara, jadi kalau kita habiskan waktu dan perhatian kita terdistraksi bukan kepada Kristus, nanti hatimu itu lama-lama condong kepada ilah-ilah lain. Buktinya siapa? Salomo. Ada saya beritahu, Salomo itu mempersembahkan korban 1000 korban beberapa itu. Api itu turun dari langit. Dan seumur hidup saya tidak pernah api saya sembahyang tiba-tiba api turun dari langit. Tidak pernah dalam bentuk jasmani itu ya kan. Ini Salomo itu lihat. Ya, Salomo menikmati pernyataan-pernyataan dari Tuhan yang luar biasa. Tapi tetap kalah. Begitu hatinya mulai melenceng. Saudaraku, jangan sampai kita perhatian kita ini tertarik kepada hal yang kelihatan. Ya, sebab di balik itu ada tersembunyi kuasa-kuasa dari sejarah, dari dunia ini. Untuk apa? Untuk merampok waktu. Begitu waktu bisa dirampok oleh Tuhan, Anda sudah kehilangan waktu, tidak bisa bersekutu dengan Tuhan. Paham, saudara? Ya. Nah, perhatikan, orang sekelas Salomo, Hawa itu bisa perhatiannya bisa dialihkan. Ya, apalagi kita ini, ya, saudara. Jadi godaan yang sangat halus memikat hati sehingga banyak orang itu terjerat tanpa merasa menderita. Nah, ini silakan. Gayanya gini, dibodoh tapi merasa tidak dibodoh, diikat tapi merasa tidak diikat. Dan banyak orang Kristen, dia terikat, tapi dia tidak merasa. Ya, nah, saudara, hari-hari zaman akhir ini hari-hari ujian mengenai kemurnian iman. Ya, saudara. Nah, ini saya bicara teologi kemakmuran. Saudara, ini yang banyak mendistraksi. Ya, saudaraku, banyak. Siapa tahu orang yang nggak mau keberkatan, katanya berlimpah-limpah, dan dia nggak mau, saudara. Ya, Tuhan pun bisa memberkati. Tapi hati-hati, konsepmu, prosesmu itu jangan seperti ini. Teologi kemakmuran, secara prinsip teologi kemakmuran itu mengajarkan bahwa Tuhan itu tidak hanya memberikan berkat rohani, namun terutama adalah berkat kesehatan, kekayaan. Nah, kalau saya ngomong begini di gereja, saya ini diguyu, ditertawain, saudara. Ya, dan kerap kali kesehatan, kekayaan dapat diterima sebagai akibat dari tindakan menabur, yaitu dengan memberikan perpuluhan. Bahkan dikatakan bahwa kekayaan adalah suatu tanda bahwa akan kasih Tuhan kepada umatnya.
Beberapa tahun yang lalu, saudaraku, saya ke pelayanan di desa di dekat Openg sana. Ya, saudaraku. Waduh, pendetanya itu nangis terus di sini. Kenapa? Nah, koleganya dia berkata begini, kita tuh harus menikmati berkat Tuhan dan sebagainya, saudaraku. Ya, nah ada jemaatnya itu terima uang titip uang tapi dikasih bunga tinggi gitu, ya saudaraku. Nah pikir pendeta ini, nah, ini berkat Tuhan. Jemaatnya tanahnya dijual, uangnya diberikan pada pendeta itu supaya dititipkan oleh seseorang yang memberikan bunga yang tinggi. Berapa bulan tidak kuat, geblak, bangkrut, saudara. Nah dia dengan jemaatnya terus begini, misalnya saya terima uang saudara jual rumah titip saya, tak rentenir ya, dan uangnya akhirnya dibawa pergi. Terus saya gimana? Ganti dia pendeta. Wah, waktu saya datang itu ngomong sedikit apa, nangis terus, kalau kepepet, ya saudara. Dan pikirnya ini kesempatan, ini Tuhan memberkati. Ini teologi kemakmuran, ya. Nah, orang yang mengalami masalah kesehatan dan menerimanya sebagai sebuah salib adalah tidak benar menurut teologi kemakmuran. Karena Yesus telah membayar semuanya itu sehingga kita dapat bebas secara total. Karena Yesus telah membayar harga agar kita bebas, maka kita harus bebas secara total. Ini yang diajarkan begitu, saudara. Jadi rahmat Allah yang terbesar itu yaitu janji akan kebahagiaan surgawi itu direduksi, nilainya dikurangi, ya saudara. Dikurangi menjadi kebahagiaan yang bersifat duniawi. Ini teologi kemakmuran. Dan bersifat material seperti rumah, kesehatan, kekayaan. Dengan demikian efek dari pengorbanan Kristus di kayu salib itu direduksi, dikurangi menjadi kebahagiaan semu yang ada di dalam dunia ini. Ini yang diajarkan, ya. Alasan untuk mendapatkan kebahagiaan material yang dibayar dengan pengorbanan Kristus rasanya menjadi terlalu murah dan terlihat menjadi kesia-siaan. Karena memang Kristus bukan datang ke dunia untuk memberikan kebahagiaan duniawi, namun kebahagiaan surgawi. Ya, saudaraku. Yesus itu ketika dia inkarnasi, dia akan tinggalkan semua keilahiannya. Dia tinggalkan, dia jadi manusia. Dan pada waktu dia jadi manusia, itu hidupnya tidak jeng-jengin enak. Sembahyang terus dia, sama nangis. Ini Yesus. Saudara kalau baca di dalam kitab Mazmur, Anda bisa melihat Yesus waktu di dalam dunia itu sembahyang sama nangis. Kenapa kau nangis ya? Karena dia manusia. Dia tahu kalau dia berbuat dosa, hancurlah dia. Jadi hidupnya bukan terus enak-enak. Maka darahnya itu dikatakan darah anak domba yang mahal. Sebab tidak ada bandingannya di dalam dunia itu. Ya, saudara. Jadi teologi kemakmuran itu adalah pencobaan terbesar dan terberat pada hari-hari terakhir. Karena Anda tidak disuruh nyembah patung. Jadi Anda dikasih duit banyak, senang semua, ya. Nah ini yang terberat. Pada hari-hari terakhir menginap hubungan rumah Tuhan untuk dia rela menyerahkan diri untuk terdistraksi, dialihkan perhatiannya kepada materi, bukan pada Kristus. Jujur aja, saudara. Banyak orang ke gereja, tapi yang dicari berkat Tuhan, bukan Tuhan, tapi berkatnya. Jujur aja, saudara. Ya. Mazmur 73 ayat 3, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemunculan orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Ini orang benar lihat orang fasik, kok enak.
Ya saudara, kalau Anda pas sakit berat dan Anda lihat orang fasik, asem, oh ini nama dia hidup mereka. Itu orang benar itu lihat deh, ya. Mereka berbuat sehingga Anda menyindir, hidup tidak setia dan sebagainya, tapi sehat-sehat, sukses. Dan Anda sebagai anak Tuhan kadang-kadang lihat, aduh kok gitu ya? Ya saudara. Bahkan mereka membuka mulut melawan langit, melawan Allah, dan lidah mereka membual di bumi. Kata pemazmur, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Ya saudara. Nah, saudara, karena itu jangan kita menilai pengorbanan Kristus itu dari kondisi lahiriah. Ya saudara, ketika kita di bumi, nilailah dengan kondisi kekekalan kita nanti di surga. Orang Kristen yang misi di bumi belum tentu kalah mulia dibandingkan dengan yang orang Kristen yang kaya raya. Sekarang kita berkata orang Kristen kaya raya, wah itu berarti hidupnya luar biasa. Ada orang miskin hidupnya di Sukolilo, masih kampung kecil, kamarnya cilik. Imanmu belum tentu lebih kecil daripada orang yang kaya. Berhati-hati. Ya, nah, kita saudaraku supaya bisa bertahan dalam pencobaan akhir zaman ini, ya yang api, pencobaan api itu, Petrus 1 ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saudaraku, pupuk namanya iman, percaya. Ya, nah, orang percaya itu kepada sesuatu yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu rohani. Ya, saudara. Kalau imanmu, kamu fokusnya kepada yang tidak kelihatan, kata Tuhan, kamu dijaga. Ya, saudara. Kita akan dijaga oleh kekuatan Allah. Ya, kita akan dipelihara. Supaya apa? Supaya kamu akan memperoleh keselamatan, memperoleh yang tadi kita baca 1 Petrus 1 itu, bahwa kamu punya pengharapan sekarang akan menerima yang tidak binasa, yang tidak cemar, saudaraku, ya, tidak layu. Itulah keselamatan, itulah kebangkitan tubuh. Ya, saudaraku. Nah, ini keselamatan yang akan dinyatakan pada zaman akhir. Saudaraku, karena itu setiap kali kita ibadah itu matamu itu iman itu tujuan ke sama yang tidak kelihatan di langit biru. Ya, saudara. Kalau orang tidak terbiasa ngeker yang tidak kelihatan, saudara bingung, corong itu begini. Ya, saudara. Caranya ya pakai imanmu di langit biru. Karena di belakang langit biru itu ada yang kekal. Ya, yang ayat yang terakhir 1 Petrus 1 ayat 6, bergembira akan hari itu sekalipun sekarang ini kamu harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya, jadi banyak orang Kristen yang berduka karena tidak punya kekayaan. Ya, bukan berduka cita karena imanmu sedang diuji, tapi berduka cita karena miskin, saudara. Ya, saudara. Maka dia akan bilang sama anak cucunya, supaya apa? Supaya anak cucunya kembali belajar ini, belajar itu, saudara. Bukan tidak boleh, tapi kalau tujuannya supaya kehidupannya nanti tidak miskin, nah ini berarti Anda tidak berduka cita karena pencobaan. Harusnya bersuka cita, ya. Jadi bersuka citalah bila kita ini tidak peroleh kesempatan pesta porah dunia, ya. Apa yang menjadi sukacita kita? Ya. Jadi sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya pada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Ya, saudara. Yaitu
kita mentaati kebenaran, mengamalkan kasih persaudaraan. Ya saudara, yang terakhir, Anda tahu kenapa kok Petrus itu ditanyai sama Yesus? Petrus, kamu mengasihi aku enggak? Kata-kata pakai agape. Terus Petrus jawab apa? Ya Tuhan, kau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Pakai apa? Filia. Diulang lagi sama Yesus. Petrus, kamu mengasihi aku enggak? Pakai agape. Petrus jawab, benar Tuhan, kau tahu bahwa aku itu filia. Ya saudara. Yang terakhir, Yesus berkata, apakah kamu filia? Tidak pakai kata agape. Petrus jawab, iya Tuhan, aku filia. Kenapa? Kenapa kok Yesus bilang, kenapa? Apakah kamu agape? Agape, saudaraku, itu kasih yang full. Ya saudara. Tidak pakai alasan, tidak pakai syarat. Filia itu kasih, tapi pakai syarat. Ya saudara. Sebelum Petrus itu mati, Petrus itu di kota Roma itu saudara, terjadi siksaan pembunuhan orang Kristen. Petrus rata, dia mau keluar dari kota Roma. Dia mau lari lah gitu. Nah, waktu dia itu mau keluar dari pintu gerbang, ya tentu pintu gerbang yang kecil, dia kaget karena dia lihat Yesus sedang membuka salibnya masuk kota Roma. Terus Petrus tanya, Tuhan, kamu mau kemana? Yesus jawab, aku mau masuk ke kota Roma dan aku mau disalib oleh Kaisar Nero. Terus lagi, yes, terus Petrus mengingat begitu tersiksanya orang disalib, percuti, seluruh tubuh hancur, kepala dikasih mahkota duri, ditancap, masih tergantung di kayu salib berjam-jam. Ya, Petrus itu mengingat, aduh, apa aku membiarkan Tuhanku itu tersiksa mati? Maka Petrus berkata, Tuhan, jangan kamu, biar aku aja yang bersalah. Ya saudara, sebab Petrus tidak takut kalau Tuhannya disalib lagi. Dia bisa bayangkan begitu menderita. Karena itulah Yesus bilang, kamu mau nggak mengasihi aku dengan kasih agape tanpa syarat? Petrus tidak mau. Dia berkata Filia, karena apa saudara? Petrus itu tidak mau menderita di salib. Maka dia kata Filia. Ya saudara. Nah, Yesus akhirnya yang ketiga bilang Filia, ya udah, kamu mengasihi aku pakai Filia, saudara. Artinya apa? Ya wis, kamu tidak mau disalib, aku yang disalib untuk kedua kali. Ya saudara, sudah dibayar mahal. Jangan sampai kita mereduksi pengorbanan Kristus. Ya saudara, mungkin banyak berdiri. Ya kita puji karena roh ini aja. Telah kulihat, kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang
Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Orang Allah yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat perbaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku Bapak firman sudah kami dengar. Biarlah anak-anakmu semuanya Kau beri kekuatan, teguhkan hati, teguhkan pikiran, teguhkan seluruh hidup anak-anakmu Tuhan, supaya tidak bisa dialihkan perhatiannya dari Engkau Tuhan. Tetap menatap Engkau selalu, dan Tuhan tidak mau mencintai, tidak mau mengasihi dunia dan kenikmatannya. Supaya Tuhan, kalau nanti pada saat dimana Engkau Tuhan harus menguji pekerjaan kami, Kau dapati Tuhan, pekerjaan kami bukan kami bangun dari kayu, bukan dari rumput, bukan dari jerami, tetapi kami bangun dari emas, dari perak, dari permata, ya Tuhan. Hal yang kekal. Biarlah semuanya ini terjadi atas hidup kami, sebab kami tidak menolak. Ketika kami di dalam dunia ini, kami berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Tuhan, terima kasih menerangkan firman-Mu dan berkati semua jemaat. Saudara-saudaraku, mari kita letakkan tangan kita terima berkat yang dari Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dengan segala berkat dari Allah Bapa, persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, dan karunia dari Roh Kudus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Amin. Dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Mulai sekarang
sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya kita katakan sama-sama amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ya, sebelum pulang kita akan melihat pengumuman. Ya, menara doa diadakan setiap hari Kamis jam 11 pagi di tempat ini. Mari jika Bapak Ibu tidak ada kerjaan, mari bisa bergabung bersama-sama dalam doa menara setiap hari Kamis jam 11 pagi di tempat ini. Ya, dan pengumuman untuk Kamis tanggal 27 Bapak Ibu dapat diperhatikan. Ada ibadah spesial yang akan dilayani oleh PS Ruth Julia. Jadi mari Bapak Ibu dapat mengajak rekan-rekan keluarga untuk bersama-sama datang beribadah tanggal 27 hari Kamis jam yang sama 18.30 di tempat ini. Ya, tidak ada pengumuman yang lain. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Firman-Nya.